Henshin! Ini dia bahas-bahas terakhir Ana di tahun 2024 ini. Tentunya pembahasannya bakalan menarik seperti biasa, karena dari episodenya sendiri tetap menghadirkan segudang detail yang bakalan Ana bahas semua secara lengkap. Info penting, Gabu episode 17 nggak akan tayang tanggal 29 Desember minggu depan, melainkan 2 minggu lagi, tanggal 5 Januari 2025, karena libur tahun baru. Jadi paham ya, tidak perlu berkali-kali lagi diingatkan. Langsung aja kita bahas, ini dia Kamen Gabu episode 16. Masih berurusan dengan Granyuto Kepiting, di mana terungkap dia itu ternyata cuma mau menipu Soma dengan cara memelas-melas ya kemarin. Bang Yanto ya nggak jadi bushil form, bahkan berakhir kalah sama Granyuto ini dan juga dibawa pergi. Soma juga mau nolongin, ya keburu abis tenaganya karena baru aja pakai King Form buat ngelawan si dua agennya Jeep. Cuman ngelawan agen ya, tapi kewalahan seperti itu. Soma jadi galau karena ini Bang Yanto ya diculik dan dia terlihat menyesali dirinya yang ketipu ujung-ujungnya. Soal ini dicurhatin ke Paman Dente, dan ingat kata Paman Dente kemarin guys, Granyuto kalau udah kecanduan sama Dark Snake itu yang nggak bakalan sangat sulit untuk berhenti. Contohnya sih Granyuto Kepiting ini guys, sampai menghalalkan segala cara hanya untuk dapetin Dark Snake. Nah ini salah satu caranya ya. Jadi ingat kata-kata ibunya Soma waktu kecil guys, pokoknya apapun yang terjadi jangan coba-coba makan Dark Snake. Nah apa yang terjadi ya kalau si Soma itu makan Dark Snake guys? Apakah ada kemungkinan di suatu momen cerita ini tuh bakalan terjadi? Ya mungkin teman-teman ya. Jadi karakter sebaik dan setulus si Soma ya mungkin secara paksa dan tidak sengaja mengkonsumsi si Dark Snake bakalan penasaran juga gitu dengan reaksinya ya seperti apa. Paman Dente kan juga bilang, padahal lu Granyuto tapi sikapnya kayak begitu. Mirip siapa ya? Ya mirip bapaknya yang agak kasar, yaitu si siapa namanya? Bushe, ya nggak mungkin ya. Ya udah jelas ini nurun dari emaknya lah yang terlihat sangat baik hati ya. Kegalauan lainnya yang masih menghantui Soma ya berimbas dari kayak adu mulut dan juga beda pendapat sama Bang Yanto di episode kemarin ya. Mendengar kata-kata Bang Yanto yang bilang kalau semua Granyuto itu bakalan dia hancurkan, itu membuat dia bingung. Karena Soma di sini juga Granyuto case-nya. Dimana ini belum diketahui sama Bang Yanto. Kalau tahu gimana ya nanti mungkin ya bisa ribut lagi. Ada kekecewaan dan juga ya nanti berujung sama perselisihan guys. Paman Dente memberi saran juga agar soal ini ya dipendam dan jangan dikasih tahu. Soma sampai menyuruh Gochizo-Gochizonya berpatroli agar bisa menemui Bang Yanto yang lagi disekap entah di mana ya. Ini bagian yang Ana suka guys. Memang Soma dan Bang Yanto ya berselisih karena berbeda pendapat. Soma juga udah bilang minta maaf kan kemarin kan ya. Tapi kayak ada sesuatu yang belum plong gitu. Makanya dipanjangin lagi di episode kali ini. Sekalian episode kali ini tuh yang jadi konklusinya kan ya. Ana nggak nyangka di proses Soma dan Bang Yanto yang bener-bener berbaikan nanti ya, Amane itu bisa nyempil di sini dan memberi saran bijak. Beberapa hal di sini diceritakan oleh Soma ke Amane, dan Amane lagi-lagi dan lagi memberi saran bijak harus seperti apa. Kalau kita udah minta maaf ke orang yang bersangkutan, ya udah itu gimana keputusan orangnya. Tapi kalau dia belum paham, ya ulang aja terus sampai mengerti dan ketemu pemahamannya. Ini balik lagi kemana? Ke buku dongeng yang dibaca sama Soma kemarin guys, yang ada pasangan saling memberi satu sama lain. Dimana yang ditekankan di sini adalah sikap untuk saling peduli. Moga-moga yang pada nonton juga ya bisa ambil poin positif dan juga pesannya di sini ya. Jadi gile ya, jujur di sini Ana tuh ada sedikit negative thinking kalau bagian Soma sama Bang Yanto ya cuman buat manjang-manjangin durasi aja. Tapi soal konklusinya mau bener-bener dibikin plong dan juga sepadat mungkin. Jadi nggak cuma ngasal doang. Jadi mengisinya ya dengan andil si Sachika Amane dan nyambungin lagi sama si dongeng hadiah dari orang bijak ini ya, keputusan yang sangat bagus banget menurut Ana. Kalau Sachika yang ngomong kayak begini tuh rasanya adem banget gitu ya. Masih pengen Anda Sachika jadi rider? Udah enak kayak begini, kenapa pada pengen pattern yang template terus gitu dari kemarin? Bang Yanto disekap guys ya, sambil diikat di suatu tempat. Valen Busternya juga disita. Tapi ternyata ikatannya itu nggak kuat, jadi bisa dengan gampang dibuka. Tadinya Anda mau ejek bagian ini, kok terasa kayak konyol banget guys ya. Ternyata Bang Yanto ada pinternya di sini. Dimana dia walau udah buka ikatannya, nggak langsung heboh gitu ya, kabur dan ambil Valen Busternya guys ya. Dia itu sedikit acting di sini, dimana dia itu tetap memposisikan dirinya itu terlihat terikat dan sambil berpura-pura juga masih nggak sadarkan diri. Nah, tujuannya itu untuk apa? Ya biar bisa nguping di sini dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang belum dia ketahui sejauh ini, guys ya. Jadi kayak agak nguping gitu. Ini loh salah satu keunggulan Gabu juga. Semua karakter itu terasa normal. Jadi nggak plot tokusatsu dan fiksi banget gitu yang apa ya bisa dibilang dimana biasa kita tuh udah tahu arah jalan ceritanya dan kelakuan-kelakuannya tuh mau kemana. Nah, awalnya si Granyuto Kepiting ini tuh ngelapor ke Jeep. Karena memang mereka itu ada kayak kerjasama sedikit lah ya. Tapi pas melihat Bang Yanto, Jeep itu nggak
tertarik guys ya. Akagabu Janai. Nah, katanya seperti itu. Berarti perjanjiannya emang ngebawa si Akagabu, yaitu si Soma guys ya. Karena Jeep emang dendamnya itu ke Soma yang udah ngebunuh si Shita. Kesan dendam dan hilang misteriusnya ya jadi kurang dapet sih guys ya menurut Ana ya. Padahal paling bener karakter Jeep itu dihilangkan aja dulu ya. Jadi kita tuh kayak nggak tahu ini kemana nih si Jeep gitu ya. Apalagi si Granyuto Kepiting ini kan agak bacot gitu ya, nyerocos mulu. Jadi bisa nih ngorek-ngorek info sambil tetap pura-pura pingsan dan terikat. Di sini si Granyuto Kepiting menyebut nama Langgo Sama. Nah, Langgo, siapa tuh? Nambah lagi nih info buat Bang Yanto ya. Dan berikutnya si Granyuto tadi berbincang sama agennya Ranggo. Dan di sini disebutkan soal pintu. Nah, ini maksudnya pintu perantara antara dunia Granyuto dan dunia manusia kali ya. Nambah lagi di sini infonya. Kalian juga menikmati nggak sih proses investigasinya si Bang Yanto di sini? Jadi semuanya itu serba satu-satu dengan sabar. Jadi nggak ngerush banget gitu. Jadi bener-bener enak banget gitu saganya. Acting Bang Yanto berlanjut dengan dia yang bangun dan pura-pura ya takut ya di sini ya. Dan dia malah melas-melas juga. Sampai-sampai dia itu katanya mau spill kelemahannya si Akagabu. Dengan tujuan ya dapetin info lagi pastinya ya. Cuman sayang agennya Ranggo nggak peduli. Ini pinter juga nih agennya Ranggo ya. Dan gimana Soma itu bisa ketemu akhirnya sama lokasinya si Bang Yanto? Gara-gara Bushel Gochizo guys. Yang awalnya itu dikasih sama Soma di episode kemarin. Terus mau dipakai Henshin malah diambil sama si Granyuto Kepiting ini. Dan si Bushel Gochizo ini ya di lokasi dia itu secara pintar diam-diam melarikan diri dan ngabarin ke si Soma ya. Karena kan bisa dibilang kan Gochizo itu kan bagian dari dirinya si Soma gitu ya. Jadi ini tuh bisa dia lakukan secara inisiatif juga. Soma ke lokasi dan ketemu sama si Granyuto Kepiting. Salut juga buat Yosuke Kishi ya yang mainin peran si Granyuto musisi dan juga Granyuto Kepiting ini. Jadi dia itu cool banget di Q Ranger. Kalau kalian yang udah nonton Q Ranger tapi di sini tuh bisa tengil abis-abisan sampai yang nonton itu berasa pengen gaplok, Pak. Nggak protes lah, Ana dia itu dapat porsi sampai 4 episode guys ya. Ini perannya bagus banget ya dan juga ngeselin. Tadi ya udah mau berantem tapi karena Bang Yanto itu disandra dan diancam keselamatannya, membuat Soma juga ya jadi nggak bisa apa-apa ya. Ini si Granyuto Kepiting walaupun nyebelin ada otaknya juga lah sedikit. Somanya ya jadi dibabak belurin, tapi ini ternyata salah satu siasat dia juga. Dibabak belurin, pura-pura kalah dan pingsan biar dibawa juga ke tempat Bang Yanto itu berada ya. Udah deh ketemu dua cowok ini ya. Nah di sini berlanjut soal Soma dan juga Bang Yanto. Terungkap Bang Yanto itu sampai nekat, bahkan ada rencana juga mau nyelinap ke dunia Granyuto. Itu dia lakukan demi Soma. Soma kan ada pembalasan dendam ibunya itu kan ya. Ternyata guys ya, sebelum dia build ke King Form, berarti Bang Yanto udah nangkep di situ ya. Di satu sisi, Soma juga mati-matian ingin menolong si Bang Yanto. Ini balik lagi kemana? Ke cerita pasangan yang saling memberi satu sama lain. Yang terpenting apa di sini dan jadi poin utamanya, saling mengerti dan juga saling peduli. Gila ya, masih bisa disambungin loh ke sini. Berarti emang ada maksudnya diungkit di awal episode kemarin guys ya. Selain jadi padat dan dapat maknanya, soal ini juga nggak jadi wasted gitu ya. Jadi ada gitu ya, apa bisa dibilang ya, ingredientsnya tuh full gitu ya. Padat gitu. Jadi saran Sachika juga dilakukan sama si Soma yang soal minta maaf. Dimana berakhir ya Soma dan Bang Yanto ya saling meminta maaf. Puncaknya banget soal ini ya team up dan juga gelut bareng guys ya. Dimana bagian pas Henshin berdua juga keren. Si pose Gabu dan Valennya juga kayak sama-sama membungkuk gitu ya. Itu mantep banget. Granyuto Kepiting ini ternyata dibalik gayanya yang tengil sesuai hewannya kepiting, dia itu punya kulit yang keras. Yang Ana suka juga, Soma ya jadi semakin useful dengan penggunaan Gochizo yang dicolok ke si Gabuga Blade ya. Di bagian ini dia itu pakai bushel ke Gabuga Blade-nya kan buat motong si Kresek dan nutupin pandangan si Granyuto-nya. Jadi motong Kresek aja heboh ya pakai gimmick ini Pak, sampai harus pakai Gochizo yang dicolok ke si Gabuga Blade. Dan ini dia debut dari Kamen Valen Bushel Form yang beraksi bersama dengan Gabu King Form. Akhirnya ya, setelah gagal di episode kemarin, sekarang benar-benar bisa Henshin pakai Gochizo satu ini. Team up-nya, wah keren Pak ya. Kayaknya ini puncak team up dari Gabu dan Valen. Kirain bakalan jadi team up rider pada umumnya aja seperti biasa guys ya. Jadi benar-benar terasa kerjasamanya dengan menggunakan ability dari form masing-masing guys. Bushel si Valen keren juga teman-teman ya. Jadi Valen yang sejauh ini kita lihat kan ya itu rider tipe agak nembak-nembak guys ya, dari si Chokodon dan juga dari si Domaru ya. Tapi kan akhirnya di sini kayak dia itu punya melee weapon ya, dimana ya kapak besar dari si Bushel ini mampu memecahkan si kulit Granyuto Kepiting yang keras ini. Dan juga
dibantu dengan bantuan si Gabu Wipanya si Gabu Keking Form, guys. Momen ini akhirnya dirayakan bareng dengan makan-makan bersama antara Soma, Bang Yanto, dan juga Amane dengan tema Natal ya. Soal ini memang ada yang sedikit mengganjal, di mana Soma ya belum jujur sepenuhnya ke Bang Yanto kalau dia itu Granyuto. Di satu sisi, Bang Yanto curiga ke Soma yang sepertinya masih menyembunyikan sesuatu. Karena pas disekap bareng-bareng tadi, dan Bang Yanto itu nekat mau ke dunia Granyuto, Soma bersikeras menghentikan si Bang Yanto ini. Jadi jangan gegabah katanya. Nanti ada monster besar loh yang langsung makan lu, itu gimana nanti? Emang terdengar aneh guys ya, tapi ya bisa aja sih. Kita belum tahu sepenuhnya kan sama dunia Granyuto itu gimana. Soma juga dari kecil kan ya disekap terus, dimana dia juga belum tahu ada apa aja sih di dunia Granyuto ya. Dia belum tahu seluas apa dunia Granyuto. Nah udah, mari sekarang kita bahas yang seru guys ya. Lagi-lagi dipisah bahasannya seperti pembahasan bahas-bahas minggu kemarin biar enak bahasannya. Ini soal Commander Flam ya. Yes, kemarin Granyuto Lage 9 baru aja menyelesaikan operasinya, dapat wujud manusianya dan langsung dikirim ke dunia manusia untuk bekerja. Bagian ini kan yang kalian itu pengen Ane bahas. Nah, tapi inget ya, nanti Ane juga kemungkinan besar bakalan bahas preview episode 17 dan masih mengenai Commander Flam ini ya, sebagai mayoritas bahasannya. By the way, soal Commander Flam di poster visual terbaru menyambut saga baru Commander Gabu juga sudah dibahas kemarin guys ya, langsung upload hari itu juga. Tentu wajib banget juga disimak bahasannya karena ada Bitter Gabu dan juga form barunya si Valen itu ya. Nah, dimana si Granyuto Lage 9 ini pas nyampe dunia manusia langsung ngomong, duh padahal udah deket, malah suruh kumpulin prestasi kerja dulu pelan-pelan biar bisa balik ke kantor pusat. Soal kantor pusat ini emang jadi pertanyaan besar guys. Dugaan paling besarnya ya si Granyuto Lage 9 ini adalah intel dari sebuah organisasi tertentu dari dunia Granyuto yang bertugas mengawasi Stomach Corporation. Kalau ini benar, ya pastinya akan menarik ya. Ternyata ada jeroan-jeroannya lagi nih di dunia Granyuto. Karena Stomach Company kan sebagai antagonis ya digambarkan nggak menguasai dunia Granyuto sepenuhnya. Mereka kan ya cuman perusahaan aja gitu. Jadi mereka itu baru punya tujuan ke situ, yaitu ya menguasai mayoritas si dunia Granyuto. Jadi secara deskripsi itu bukan penguasa dunia Granyuto. Mantap sih ini ya. Langgo dan Grota juga begitu puas dengan hasil kerja pertama dari si Granyuto Lage 9 ini, dimana kualitas human press-nya itu high quality semua. Jumlahnya banyak lagi, karena memang ya setelah dimodifikasi, Lage 9 jadi punya kemampuan menyuntikkan kebahagiaan ke korban-korbannya sebelum dilahap. By the way, jangan lupakan, ini karena si Soma juga lagi sibuk sama si Granyuto kepiting, jadi si Lage 9 ini juga jadi bisa bebas bergerak tanpa pengawasan. Aksi kedua dari Lage 9 diperlihatkan di episode ini, dimana dia itu pergi ke bioskop dan melahap orang-orang yang lagi nonton di situ. Itu sepi amat yang nonton. Lagi nonton Future Daybreak kah? By the way, uniknya pas diliatin film yang lagi ditayangin, itu ada si Kiramai Blue dong di filmnya. Udah jelas lah ini kemana ya, karena sama-sama mantan kompatriot di Kira Major. Caranya sama seperti pas sidang kemarin ya, dimana korban-korbannya itu dicucuk dulu biar pada bahagia. Jadi ya langsung bahagia gitu, walau lagi nonton Future Daybreak. Baru deh dilahap dan dijadikan human press. Hasil kerjanya diberikan kepada agen lagi, dan agennya juga cukup puas dengan hasil kerja si Lage 9 ini. Lagi-lagi kita diperlihatkan dengan si agen yang cukup berakal di sini ya. Jadi nggak cuma bisa memfilter hasil kerja Granyuto pekerja di sini, tapi juga menjawab kenapa tiap Gabu gelut sama agen tuh kayak susah banget ya, apalagi agen-agennya Ranggo. Soalnya mereka di sini cukup berakal, dimana gelutnya juga jadi pakai otak guys ya. Jadi nggak cuma jotos-jotos doang kayak kroco-kroco pada umumnya guys. Atas hasil kerja kerasnya ini, Granyuto Lage 9 diberikan sekotak Dark Snack. Dan ketika si agen pergi, sikap sopannya itu langsung hilang dari si Granyuto Lage 9 ini. Dan dia itu jadi kayak agak lebih slengean gitulah. Dark Snack yang dikasih tadi gimana? Kalau Granyuto kebanyakan, baru dikasih Dark Snack kan langsung kayak orang gila, nggak sabaran, dan langsung dilahap saat itu juga kan ya. Saking udah adiktifnya gitu. Ini si Lage 9, kotak Dark Snack itu dilempar pak. Jadi nggak dilempar banget kayak lempar bola baseball guys ya. Ya udah dilempar gitu aja guys ya, kayak nggak peduli. Terlihat kotaknya dibuka, tapi si Lage 9 ini tuh nggak tergiur sama sekali. Nah kok bisa ya? Walau dia bisa dibilang intel, tapi apa yang membuat Granyuto satu ini tuh nggak tergoda sama sekali sama Dark Snack? Dia juga bilang setelahnya, kalau begini terus, mereka bakalan percaya sama gua. Kata-kata ini bisa kita sambungkan di bagian sebelumnya, tepatnya di episode sebelumnya, soal ngomongin kantor pusat ya. Kesimpulannya, si Lage 9 ini adalah seorang intel dari organisasi yang belum dikuak dan ada di dunia Granyuto. Tangkepan Anda seperti itu guys ya. Dan dia itu bertugas untuk menyelidiki Stomach Corporation. Masih ngomongin soal ini ya, gimana progresnya Nyi Elf?
Akhirnya di episode ini ya sudah menyelesaikan Henshin Belt Flash Time Gear ya. Dimana proses ini juga dibantu dengan dokumen dari Paman Dente yang isinya itu modifikasi Henshin Belt Gabu punya Soma dan dokumen yang diberikan oleh Kenzo Suga yang isinya adalah rider system untuk Kamen Rider Valen guys. Ditambah lagi dengan kepintaran Nyeof tentunya ya. Akhirnya driver ini terselesaikan. Prosesnya gila juga Pak ya. Kalau dijabarkan asal-usulnya kayak gitu, berarti ridernya nanti secara logis ya lebih kuat dibandingkan Gabu dan juga Valen. Jamin awal debut pasti si Kamen Rider Flam ini kuat banget ya, dan juga pasti lebih dominan dibanding si Gabu dan juga Valen. Gochizo-nya juga sudah terselesaikan ya, bernama Do Puding Gochizo, di mana proses ini ya terhasilkan karena si Nyeof juga ngebawa puding dari dunia manusia ke tempat kerjanya dia guys ya. Tindakan Nyeof berikutnya adalah mencari kandidat yang paling pantas untuk memakai driver satu ini. Dicari yang kemampuan fisiknya itu paling kuat. Dan Nyeof sudah menetapkan pilihan. Kalau yang akan dia berikan Flash Time Gear ini adalah Granyoto Lagen 9. Yes, itu dia bahas-bahas terakhir Ana untuk tahun ini guys ya. Jadi ingat infonya sekali lagi. Gabu episode 17 nggak akan tayang tanggal 29 Desember minggu depan, melainkan 2 minggu lagi, yaitu tanggal 5 Januari 2025 karena libur tahun baru. Dimana episode 17 juga nanti akan menjadi titik mula untuk saga baru Kamen Rider Gabu. Ya, semoga tetap konsisten dan tetap seperti ini. Ini sudah seperempat jalan dan Anda sangat-sangat menikmati cerita dan semua detail yang diberikan oleh si Kamen Rider Gabu ini. Habis ini akan ada pembahasan mengenai preview episode 17 secara lengkap, dimana highlight pembahasannya akan ada di Kamen Rider Flam yang bakalan Anda bahas sebelum debut guys. Semenarik itu memang ya, makanya Anda juga sampai bahas previewnya. Dan tetap sabar menunggu uploadan untuk update berikutnya. Ini udah akhir tahun banget, tapi ya Anda masih harus kerja sampai bener-bener tutup tahun. Jadi tolong banget pengertian dan juga kesabarannya ya. Outsider lah, Gozyuger, ya pokoknya ditunggu aja guys ya. Pantengin fanpage dulu untuk semua info-info yang diupdate saat itu juga. Keep support aja guys. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Diskusi sesuai konteks ya. Karena video ini bahas Gabu, ya udah kita bahas Gabu aja full di kolom komentar guys ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.